dua, tiga. Shalom. Selamat pagi. Semua ada sehat-sehat? Tidak ada yang sakit? Hari ini kita sama-sama akan belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak minta seluruh siswa untuk berdoa untuk kita. Silakan. Oke, amin. Kita absen dulu ya. Asriana. Halo Pak. Oke. Dentiana. Halo Pak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Bab 3. Kita akan memulai dengan Pak Guru memulai apa itu untuk kita punya pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita punya mulai pembelajaran yang kita pakai itu discover learning. Ada beberapa langkah yang kita harus tempuh di dalam menggunakan metode pembelajaran ini. Yang pertama itu nanti Pak Guru akan memberikan perangsangan. Kemudian teman-teman di dalam perangsangan teman-teman dapat mengidentifikasi apa yang nanti Pak Guru sampaikan. Kemudian di dalam teman-teman mengidentifikasi masalah itu, teman-teman dapat mengumpulkan beberapa masalah. Kemudian kita akan membentuk kelompok untuk berdiskusi tentang apa saja permasalahan di dalam pembelajaran kita. Dan dalam pembelajaran kita hari ini itu ada berapa? Ada 4. Setelah siswa mengikuti pembelajaran hari ini, siswa harus mampu menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kemudian siswa harus mampu memahami dan memaknai tahapan bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Kemudian siswa harus mampu memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kemudian siswa harus mampu menemukan pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Kemudian Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Kemudian Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Oke, itu menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Itu pembelajaran Alkitab kita. Semua sudah? Sudah. Oke. Mari kita bicara tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bahwa setiap manusia mempunyai definisi masing-masing tentang keluarga yang berbahagia. Ada yang berpikir tentang keluarga yang berbahagia itu harus memiliki banyak harta. Tapi di dalam kita sebagai orang Kristen, kita bertumbuh sebagai keluarga yang berbahagia itu keluarga yang harus ada di dalam ajaran Kristus, ajaran Kristen sebagai iman Kristen. Itu menurut pertumbuhan keluarga yang berbahagia itu, kalau menurut ajaran Kristen itu tidak harus memiliki uang yang banyak, tidak harus memiliki harta, tetapi yang penting punya keyakinan kepada Tuhan bahwa kehidupan seluruhnya itu ada di dalam tangan Tuhan, dan hari ini bahagia hari ini dan bahagia besok Tuhan akan atur untuk kita. Kita akan berbicara tentang keluarga yang bertumbuh. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama
berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga yang bertumbuh. Yang pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati, dan yang kedua, saling menghormati dalam keluarga. Terdapat dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga yang bertumbuh itu. Tadi kita sebut bahwa hidup saling mengasihi. Kemudian yang kedua, menghormati. Kemudian ada ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Itu yang pertama berangkat, yang kedua bertumbuh, yang ketiga berbuah. Tiga ciri ini, yang pertama berakar merupakan bagian dari tumbuhan yang memaknai kehidupan keluarga. Jadi keluarga yang mau bertumbuh itu dia harus punya akar yang kuat. Akar yang kuat itu apa? Akar yang kuat itu dia harus punya iman sebagai orang Kristen. Dia harus punya kepercayaan bahwa kehidupan dia adalah kehidupan yang diatur oleh Yesus Kristus. Itu berakar. Kemudian dia harus bertumbuh. Nah, teman-teman sudah dapat? Ulang pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan benih yang jatuh di tengah semak duri, dan apa arti dari perumpamaan tentang seorang penabur? Jadi orang yang memiliki keinginan untuk bertumbuh, dia sangat senang mendengar firman dan bahkan sering melayani, tetapi dalam hatinya juga masih banyak keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan, mencintai kebenaran dan mencintai dosa pada saat yang bersamaan. Imannya bertumbuh bersama-sama dengan kekhawatiran dunia. Selain itu, pesona kekayaan juga sering menghimpinya hingga tidak bertumbuh atau mati. Terus apa tadi? Terima kasih untuk Pak Boy memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan diberikan kepada pembangun materi. Terima kasih kepada moderator dan teman-teman yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya membacakan hasil presentasi kami. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, lalu ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi di sini renungan kami menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus
sebagai pokok anggur dan para muridnya adalah ranting-rantingnya. Sebagai pokok anggur, Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid yang adalah ranting-rantingnya. Contoh keluarga yang dicontoh oleh Yohanes. Keluarga yang bertumbuh menurut Yohanes. Keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, yaitu agama, agar umat manusia bertumbuh. Amin. Sekian hasil presentasi kami. Selalu. Ada kelompok yang mau bertanya? Atau masih sedang mempersiapkan pertanyaan? Kelompok 2 silakan presentasi. Masih menunggu pertanyaan dari kelompok lain. Silakan kelompok 2 presentasi. Kepada kelompok kami untuk mempersiapkan kesempatan hasil diskusi kami ini. Dari kelompok 2, apa akibatnya bila ranting tersebut tidak menempel atau dipotong dari pokok anggur? Ranting yang tidak menempel pada pokok anggur berbicara mengenai orang-orang yang menolak atau meninggalkan Kristus. Sudah jelas ibarat katakan orang-orang itu akan binasa. Terima kasih. Yang kedua, apa yang dimaksud dari perkataan Yesus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, yang artinya tidak hidup menurut jalan kita sendiri, melainkan bersandar pada Tuhan. Kita harus mengikuti ajaran, keinginan, dan agenda Tuhan. Kita juga harus terus memiliki relasi dengan Tuhan. Terima kasih. Oke, apakah kelompok 2 terima apa yang sudah dijawab? Ya. Terima Pak. Oke. Kita tepuk tangan buat kelompok 2 yang nanti yang sudah menjawab. Oke. Kelompok 3 dipersilakan untuk menyampaikan hasil presentasi, hasil diskusi. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Selamat guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada komite. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-5. Di bawah itu jalan yang benar dan jalan yang lurus. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di lurus hati, yang tidak berdiri di jalan lurus, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kekosongan, tetapi
Teman-teman, ayat untuk program ini menurunkan kami ayat yang pertama dan kedua. Hari ini pemazmur memberitakan kita dua gambaran tentang kunci kebahagiaan yang sejati. Gambaran yang pertama adalah tentang jalan yang ditempuh, dan gambaran yang kedua adalah tentang analogi hubungan dengan jalan yang ditempuh tersebut. Menurut pemazmur, ukuran kebahagiaan yang sejati terletak pada jalan yang ditempuh oleh setiap orang, bukan pada apa yang dia miliki. Disebutkan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kerumunan penyembuh, yang kesukaannya dalam kebenaran, dan yang merenungkan jalan itu siang dan malam. Dengan kata lain, apapun yang dia miliki oleh seseorang, sebanyak apapun yang dia miliki, sebanyak apapun keturunannya, dan setinggi apapun jabatannya, dapat diberikan kebahagiaan baginya hanya apabila dia hidup menurut kehendak Allah. Kita dapat menemukan banyak contoh tentang orang-orang yang memiliki segalanya, tetapi hidup jauh dari Tuhan. Pada akhirnya terbukti bahwa mereka tidak menikmati kebahagiaan. Ada orang yang memiliki harta melimpah, fasilitas yang amat memadai, memiliki suami yang kelihatan sehat dan cakap, atau memiliki istri yang kelihatan sehat dan cantik, tetapi ternyata selama puluhan tahun tidak menikmati kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya, banyak orang yang hidup sederhana, bahkan amat sederhana, tetapi menikmati kehidupan dalam damai dan rasa bahagia. Sebab kunci kebahagiaannya adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ikut-ikutan dalam gaya hidup dunia yang benar. Baik, sekian terima kasih. Apakah dari kelompok lain ada yang mau tanya? Waktu kesempatan yang diberi. Hari saya akan bertanya pada kelompok 3, apa yang dilakukan pemazmur agar hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang dilakukan pemazmur agar hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang dilakukan pemazmur? Oke, kelompok presentasi yang misalnya sudah dapat. Sudah bisa jawab? Silahkan. Oke, sementara mencari jawaban, kelompok presentasi dipersilahkan duduk.
baru mencari jawaban. Kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi. Sementara itu kelompok 3 mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman kelompok 2. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membagikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil. Sambil kelompok 3 cari jawabannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih kepada moderator yang telah membuka pembicaraan. Di sini kami membahas tentang mencari makna keluarga yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Keluarga yang berakar dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan dan membuat kita lebih kuat dari menjalani hidup, atau mendasarkan seluruh aspek kehidupan pada cinta dan sabda Allah. Keluarga yang bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus, yang mempunyai makna yang lebih mengenali Allah, lebih mengasihi dan menaati Tuhan. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia, atau kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, termasuk segala suka dan duka. Keluarga yang berbuah artinya keluarga yang mewartakan cinta kasih Allah kepada keluarga dan sesama. Contoh keluarga berakar, bertumbuh dan berbuah dalam keluarga Allah merupakan panggilan orang Kristen. Hal ini dikarenakan sebagai gereja kita dipanggil senantiasa untuk berpegang kepada Allah. Semata-mata berkata Allah kita mampu menjalani kehidupan dan menerima cintanya. Dari pembacaan di atas kami menunjukkan bahwa berakar, bertumbuh, berbuah adalah suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Semua sangat penting dan saling bersinergi. Dari kesimpulan di atas kita ketahui bahwa menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8, berbuah adalah mengatakan bahwa pertumbuhan tanpa berbuah adalah sia-sia, dan berbuah yang kehendaki Allah adalah melakukan firman-Nya. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kepada semua. Baik, sudah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari setiap kelompok, Silakan, kelompok sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Ada kelompok pertanyaan? Silakan, kelompok 2. Silakan. 4. Mengapa kita harus berakar dalam Tuhan? Pertanyaannya, mengapa kita harus berakar dalam Tuhan? Mengapa kita harus berakar di dalam Tuhan? Silakan kelompok presentasi kembali ke tempat mencari jawabannya. Kelompok 3, silakan. Dari kehidupan kita tidak goyah. Ada, silakan menjawab. Oke, pertanyaannya adalah mengapa kita harus berakar di dalam Tuhan? Supaya kita tidak mudah tergoyah. Oke, apakah kelompok 2
sepakat dengan jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok 4? Silakan. Angkat tangan yang bicara. Kalau misalkan kurang tepat, angkat tangan yang bicara. Jawaban dari kelompok 4 ke kelompok 4. Coba lebih jelas. Oke. Kelompok 4 langsung jawab. Agar kehidupan kita tidak mudah goyah serta menjadi kuat di tengah situasi maupun kekurangan dan perlu senantiasa untuk merenungkan firman Tuhan. Gimana? Pas. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Silakan. Saya bertanya, apa yang dimaksud dengan bertumbuh menurut apa yang dimaksud dengan berakar di dalam Kristus? Apa yang dimaksud dengan berakar di dalam Kristus? Sudah. Ya? Tadi sudah jawab? Nah, itu Oke. Ada mau bertanya lagi? Atau ganti pertanyaan? dan pertanyaan. Oke, siap. Silakan. Apa yang dimaksud dengan bertumbuh menurut kita? Apa yang dimaksud dengan bertumbuh dalam kita? Apa yang dimaksud dengan bertumbuh di dalam kita? Silakan kelompok keempat menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan bertumbuh di dalam kita? Apa yang dimaksud dengan bertumbuh Menurut kita. Silakan. Mau langsung jawab? Apa yang dimaksud dengan bertumbuh dalam kita? Di sini kami sudah menjelaskan bahwa menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 mengatakan bahwa pertumbuhan tanpa berbuah adalah sia-sia dan berbuah yang dikehendaki Allah adalah melakukan firman-Nya. Oke, sudah jelas kelompok 3? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Masih ada pertanyaan lagi untuk kelompok 4? Pas? Oke. Sudah? Oke. Kalau begitu dipersilakan untuk kembali. Oke, kita berikan kesempatan. Silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Apa yang dilakukan Mazmur Agung itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mazmur mengungkapkan kasih Allah yang mendalam bagi ahli membaca, merenungkan dan menjawab firman-Nya. Apakah jelas? Jelas. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Jadi saya mau bertanya, berikan contoh tentang hidup dalam kehendak Tuhan. Berikan contoh tentang hidup dalam kehendak Tuhan. Berikan contoh tentang hidup dalam kehendak Tuhan. Oke, kelompok 1 bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana kelompok 3 mau langsung menjawab atau masih mencari jawaban? Mencari. Oke. Dalam waktu 1 menit ya.
Silahkan kelompok presentasi. Silahkan. Atau ada yang mau bertanya lagi? Gimana kelompok 3? Ada. Silahkan nih. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Mengapa kita harus hidup dalam kehendak Tuhan? Oke. Pertanyaannya mengapa? Dalam kehendak Tuhan. Mengapa kita harus hidup dalam kehendak Tuhan? Itu pertanyaan dari kelompok 1. Gimana kelompok 3? Ada kelompok lain yang mau bantu kelompok 3 untuk jawab pertanyaan yang pertama? Ada kelompok lain yang mau membantu kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan pertama atau pertanyaan kedua? Ya, pertanyaan yang kedua. Apakah kelompok 3 mengizinkan kelompok lain untuk membantu menjawab pertanyaan atau tidak? Ya? Bisa kok. Bisa kesel. Bisa sabar. Silakan. Oke, ya. Pertanyaan. Mengapa kita harus Mengapa kita harus hidup dalam Tuhan? kehendak Tuhan? Apakah kelompok presentasi? Silakan kelompok presentasi. Saya akan menjawab pertanyaan ini supaya manusia sebagai umatnya dapat hidup bahagia dunia dan akhirat jika mau memiliki Oke, diterima. Oke. Masih satu pertanyaan yang belum dijawab. Silakan. Silakan. Kelompok 3. Ada 5 contoh perbuatan yang dikehendaki Allah. Yang pertama dengar dengan kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Yang kedua, tidak berkata kasar atau memaki kepada sesama. Yang ketiga, menolong orang yang sedang susah. Yang keempat, kata jujur. Yang kelima, rendah hati dan tidak sombong. Kata terima. Oke. Semua kelompok sudah presentasi habis dan semua pertanyaan sudah dijawab habis. Oke. Kita semua tepuk tangan untuk semua kelompok yang telah membicarakan beberapa poin pokok
yang telah teman-teman diskusikan. Mulai dari kelompok 1, maka kita melakukan kesimpulan tentang apa yang telah teman-teman sudah diskusikan, sudah saling bertanya, sudah berpikir untuk menjawab, dan berbicara tentang keluarga. Kita berbicara tentang ayah, ibu, anak. Dan kalau kita bicara tentang keluarga, ada dua macam keluarga, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Maka menurut landasan Alkitab yang tadi kita bahas, mulai dari Yohanes sampai Mazmur, itu membuat kita berpikir bahwa kita sebagai anak adalah buah. Kita sebagai anak juga adalah ranting. Kita sebagai anak juga adalah pendengar yang harus pandai. Kalau di dalam Yohanes bicara tentang, tadi siapa yang bahas tentang Yohanes? Kelompok 1. Oke. Kalau misalkan Yohanes membahas tentang, kelompok Yohanes tadi membahas tentang apa? Pokok anggur. Oke. Itu di dalam membahas tentang pokok anggur, itu kita mendapatkan di situ bahwa ada yang hendak dipotong dan dibuang, ada yang akan menjadi buah yang baik. Di sini teman-teman menjadi anak berarti harus menjadi buah yang baik. Agar supaya teman-teman jangan dipotong dan dibuang, maka apa yang teman-teman lakukan harus berdasarkan apa yang sudah orang tua teman-teman lakukan kepada teman-teman, yaitu mengajar teman-teman tentang bagaimana menjadi anak Kristus yang baik. Itu tentang pokok anggur yang benar. Kemudian teman-teman sudah mendengar tentang bagaimana Lukas menyampaikan membangun keluarga Allah yang baik. Tadi teman-teman Lukas membahas tentang perumpamaan seorang anggur. Itu ada berapa aspek yang teman-teman lihat di situ? Ada 4 aspek itu. Yang pertama tentang ini yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian ini yang jatuh di, kemudian dan ini yang jatuh di tanah yang baik. Oke, teman-teman sudah membahas itu, dan teman-teman sudah saling berdiskusi, saling berargumentasi tentang bagaimana menjadi benih yang baik. Benih yang baik itu ketika ditanam dan dia bertumbuh, dia berakar, dia bertumbuh sampai pada dia berbuah, dan buah itu menjadi buah yang baik. Oke. Kemudian teman-teman kita yang telah membahas di dalam kitab Mazmur itu membahas tentang bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Sebagai anak kita harus apa? Teman-teman, sebagai anak kita harus Oke, kita harus mendengar nasihat orang tua. Kemudian Mazmur bilang begini, jangan coba-coba teman-teman mendengar nasihat orang fasik. Supaya keluarga itu menjadi keluarga Allah yang sejati, maka jangan coba-coba mengikuti apa yang dikehendaki orang fasik. Tetapi ikutilah nasihat orang tua yang baik. Oke? Kemudian kelompok keempat juga adalah mengingat kita tentang bagaimana kita menjadi buah di dalam keluarga, bagaimana kita bertumbuh di dalam keluarga, bagaimana kita berakar di dalam keluarga. Semua dari ini tadi kita sudah mendengar, dan
kesimpulan kita adalah bagaimana kita menjadi buah yang baik, bagaimana kita menjadi pohon yang memiliki akar kuat dan memiliki buah yang baik di dalam keluarga. Itu menjadi kesimpulan materi kita, dan apakah di dalam kesimpulan ini ada teman-teman yang masih mau menambahkan untuk membuat kesimpulan baru atau sudah cukup? Cukup dengan Pak memberikan kesimpulan? Ada yang mau berikan kesimpulan? Tidak. Oke. Baik. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang telah kita pelajari di dalam ketiga kitab ini, marilah kita bawa pulang ke rumah kita sambil kita melaksanakan itu bersama-sama dengan orang-orang tua kita, agar kita jangan menjadi buah yang kemudian ditebang, dibuang ke dalam api. Kita jangan menjadi bibit yang kemudian dibuang di semak-semak yang memiliki keraguan sangat besar. Kita jangan menjadi orang fasik yang menasihati orang baik. Kita jangan menjadi orang baik yang mendengar nasihat orang fasik. Tetapi marilah kita menjadi akar, kita menjadi pohon, kita menjadi buah yang baik. Sampai di sini kita akhiri kita punya pembelajaran ini dengan doa. Satu orang siswa menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, mari kita sabar. Ya Bapak, terima kasih karena semua yang telah diberikan pada hari ini bisa menggunakan kehidupan kami. Ya Bapak, terima kasih juga karena Engkau sudah melindungi dan menjaga kami dari awal kami belajar hingga selesai dengan baik. Sekarang kami akan mengakhiri pelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami karena atas pelajaran yang diberikan Pak Guru bisa bermanfaat bagi kehidupan kami. Haleluya. Amin. Oke.